sampai keluar angkasa itu tidak akan memakai perlengkapan karena di sana nggak ada udara. Benar. Di Indo, di bumi inilah. Benar. Udah. Sekarang saya tanya, Yesus Bentar. Biar saya kasih pemahaman sama kamu. Bentar. Di sini. Yesus mengatakan anak manusia itu Tuhan. Di bumi adalah udara. Kentut adalah udara, tetapi dia bentuk beda. Di sana pun ada udara, tetapi dia Di racun. mana di luar angkasa ada udara, botol? Ada udara. Coba kau tengok. Tunjukkan di luar angkasa ada udara. Buktikan. Buktikan di luar angkasa ada udara. Sini. Mana? Sini. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Naik. Kalau lagi kerja nggak usah naik, Bang. Nggak usah dulu naikkan. Enak kali jawab suka-suka hati ya. Enak banget. Oh, jaringannya ya Allah. Bagus jaringannya tuh. Ya, halo. Silakan open cam, Saponitas. Apo? Ya, halo Kak. Selamat sore. Ya, Sunrise. Ya, selamat sore. Silakan open cam. Agama apa Bang Sunrise? Saya Kristen. Ya, open cam Bang. Di sini wajah. Ya. Oke. Ya, silakan Sapo. Tanggapin yang tadi. Baik. Biar saya tanggapin. Oke. Boleh saya menanggapinya pakai dalil, Kak? Pakai dalil, Kak? Dalil. Ya. Baik. Kakak mempermasalahkan tadi kata dia dan ini dan dia Yesus. Ini siapa, itu siapa. Betul? Nah, kalau saya bawa, Kak, di dalam Al-Baqarah 2 nomor 33 33, 34 dan 35. Di situ dia buka kurung Allah berfirman. Di dalam 34 kami berfirman. Di dalam 35 kami berfirman. Kami ini siapa? Kalau itu Yesus, kalau itu Allahmu,
kenapa dia harus pakai kami? Bukankah kata kami itu merujuk kepada banyak orang? Jangan tertawa. Ayo, itu dia, Kak. Jadi pertanyaan kakak sama abang itu tadi, sekarang kutanya kembali kepada kakak. Jelaskan. Kayak merasa udah hebat kali dia bertanya. Iya, jawab aja, Kak. Jawab. Jawab. Ini udah dapat nggak jawabannya? Jawab dulu. Loh, saya minta jawaban, kamu bertanya. Nah, oke, begini. Kakak percaya nggak bahwasannya Dulu. benar? Bentar, Nah. yang ngomong ini siapa? Di dalam Matius 20 nomor 18 yang ngomong siapa? Tuhan tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan jarak. Saya Kakak yakin bertanya yang ngomong ini siapa loh? itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang ketemu Siapa? Ya, yang ngomong ini siapa, Dek? Tuhan Yesus sendiri, Kak. Anak manusia ini siapa, Dek? Tuhan Yesus sendiri, Kak. Nah, dia ini siapa, Dek? Tuhan Yesus sendiri, Kak. Nah, oke. Yesus yang ngomong ya. Sekarang kita Ya. pergi ke Yerusalem dan anak manusia, katanya Yesus, akan diserahkan Baik. kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi saya hukuman mati atau menjatuhi dia hukuman mati. Sama dengan pertanyaannya, Kak. Yang dimana kami, bentar, yang dimana kami Yang dan ngomong dia, Sapo, yang ngomong ini siapa? Tuhan Yesus sendiri, Kak. Nah, Yesus mengatakan dan mereka akan menjatuhi dia. Kata dia itu merujuk kepada oknum lain atau kepada diri pribadi? Kepada dirinya sendiri. Abang sudah belajar bahasa Indonesia enggak tentang korban? Oke, baik. Ditanggapi kata-katamu. Itu kita kembali kepada Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan jarak. Konteks perkataan, Yang pertama, Abang. jika kau Sapo. Dulu, sekarang begini, saya buat analogi contoh. Sapo akan pergi ke luar negeri. Nah, katakan. Dan ketika Baik. Sapo sampai di luar negeri, dia makan bakso. Nah, kamu mengatakan kepada teman kamu begini, saya akan pergi ke luar negeri dan sampai di sana dia akan makan bakso. Kira-kira dia ini merujuk kepada siapa ketika kamu sendiri yang ngomong? Karena Allah berkuasa, dia sendiri. Nah, kenapa kakak ketawa? Nah, Yesus yang ngomong, terus dia mengatakan, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Kalau saya secara logika, ini firman Tuhan harus bisa diterima oleh logika. Kalau tidak bisa diterima Baik. logika, itu namanya firman Gabrol. oke. Baik. Dan mereka akan menjatuhi saya hukuman mati. Karena perikopnya, Yesus memberitahukan tentang penderitaan dirinya. Kecuali ini pemberitaan anak manusia yang lain. Karena di dalam Lukas 22 nomor 69, coba kamu baca. Lukas 22 nomor 69. Itu Yesus di hadapan mahkamah agama. Lukas 22 nomor 69. Aku lagi buka Al-Quranmu ini, Kak. Bukan, Nah. Ayo. kamu buka dulu Bible kamu. Lukas 22 nomor 69. Bentar, gini. Lukas 2, kamu Kakak bisa nggak? berdebat. Buka dulu. Sebentar. Kamu buka dulu Lukas 22 nomor 69. Kira-kira yang dimaksud Yesus itu anak manusia mana lagi? Lukas 22 nomor 69, Dek Sapo. Coba kakak baca. Oke, saya baca ya. Oke. Lukas 22 nomor 69. Mulai Bentar, sekarang itu menyangkut tadi sama yang tadi ya. iya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yesus yang ngomong. Anak manusia yang sudah duduk ini siapa lagi? Tuhan Yesus. Nah, tapi Yesus yang ngomong ini kan? Iya. Yesus ngomong kalau dia sudah duduk sementara dia di depan mahkamah agama. Dia tidak terbatas waktu, Kak, ruang. Loh, dia manusia atau bukan? Lah, udah
Udah aku bilang Kak, Tuhan Yesus itu tidak terbatas dia dengan waktu manusia dan ruang. Orang begini, ini dikatakan anak manusia apa anak Tuhan? Tuhan Yesus ajaib Kak, apapun bisa Saya dilakukan. tidak tanya ajaib, mau ijoib, mau kapur. Ya udah. Saya tidak tanya mau kapur ajaib, mau ajaib, saya tidak tanya. Sekarang yang di catatan ini, anak manusia apa Tuhan? Tuhan Yesus Kristus Kak. Saya bertanya, yang dicatatkan, makanya saya bilang kau buka Bibelmu, biar kau baca, biar matamu jangan pekok. Mulai sekarang, anak manusia gini ya, sudah gini duduk. ya. Diam dulu, saya bertanya, anak manusia atau Tuhan yang sudah duduk? Kau permasalahkan Bibelku. Kau ambil Bibelmu, ku permasalahkan Al-Quranmu, makanya kau ambil Al-Quran. Jawab tahu. dulu. Anak manusia di sini merujuk kepada Yesus. Nah, Yesus ini sekarang saya tanya manusia apa Tuhan? Udah dibilang dia 100% manusia, 100% Tuhan. Saya Gimana bertanya, coba? yang dibilang Yesus anak manusia ini siapa yang sudah duduk di sebelah Yesus kanan Elohim ini? Kristus. Kakak bisa terima? Saat ku bilang Yesus Kristus, kakak bisa terima? Oke. Yesus sudah duduk di sebelah kanan Elohim, sementara Yesus di hadapan mahkamah agama. Kira-kira ada berapa Yesus jadinya? Tetap satu. Loh, yang benar yang mana? Yang sudah duduk apa yang masih di depan mahkamah? Oke, sekarang aku tanya sama kakak. Di situ ada angin. Benar. Kita buat contoh. Di situ ada angin, di sini ada angin. Tetap angin, tapi ada di sana, ada di sini. Berarti bukan dua. Paham kakak itu? Emang angin bisa dihitung? Apanya? Angin bisa dihitung? Bentuk tetap satu. Bisa kau hitung angin? Apanya? Ya Allah nggak bisa dihitung. Saya tanya, angin bisa dihitung? Analogimu kan ke angin. Nggak bisa. Emang angin bisa dihitung? Nggak Nggak bisa. bisa. Kalau nggak bisa dihitung, ngapain kau hitung? Kenapa kau hitung Tuhan? Kenapa kau hitung Tuhan? Sekarang begini. Kalau kau analoginya angin, Begini kak. Framing kalau kau kakak loh. analoginya angin, oke. Kalau kau analoginya angin, kira-kira kalau kau berada di angkasa, apakah kau merasa di situ ada udara? Ada? Wih, baru tahu aku kegoblokan ini. Jangan baru tahu kakak bilang. Sejak kapan di luar angkasa itu ada udara? Kalau ada udara, itu antariksa itu orang-orang yang sampai keluar angkasa itu tidak akan memakai perlengkapan karena di sana nggak ada udara. Benar. Di Indo di bumi inilah. Benar. Udah. Sekarang saya tanya, Yesus Bentar. Biar saya kasih pemahaman sama kamu. Bentar. Di sini. Yesus mengatakan anak manusia di atau Tuhan? Di bumi adalah udara. Kentut adalah udara, tetapi dia bentuk beda. Di sana pun ada udara, tetapi dia Di racun. mana di luar angkasa ada udara, botol? Ada udara. Coba kau tengok. Tunjukkan di luar angkasa ada udara. Buktikan. Buktikan di luar angkasa ada udara. Sini. Mana? Ini apa? Sini, cepat. Dan kita tidak ada udara di angkasa. Cepat sini. Tahu saya di luar angkasa ada Mau udara. kamu buat kali ini kalau kamu belajar tentang Tahu saya di luar udara, saudara-saudaraku yang terkasih, yang tercinta di dalam namanya. gravitasi kau pelajari. Gravitasi kau pelajarin, moral. Gravitasi. Gravitasi itu ada di dalam bumi, bukan di luar bumi. Kau permasalahkan tentang dia. Kau permasalahkan tentang Yesus. Kau permasalahkan tentang Tuhan. Sementara di Alkitab Aku buat dia tulis kan ya. itu apa? Merujuk pada siapa? Dia membicarakan gravitasi, sementara gravitasi itu adanya di dalam bumi, Bukan, sekarang. di luar bumi. Sekarang gini aja ya orang. Gini gini. Di Al-Quran di Al-Quran Ya Allah, di hamba makhlukmu yang kami buruk-buruknya makhluk ya itu. Gravitasi ada di luar angkasa, tarik menarik bumi. Astagfirullahalazim. La haula wala
Na'udzubillah ya Allah. Ngeri kan? Sore Mbak Nora. Ngeri. Ya, Ya, sore. Bang Sunrise. Sebentar dulu Bang Sunrise. Ya, Ya, sebenarnya jawabannya simpel, itu nggak perlu apa namanya heboh kan gitu. Kalau kita mengerti kan gitu. Iya. Jadi ketika Mbak Nora tadi membaca Yesus itu menerangkan bahwa dia mengatakan anak manusia itu sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu artinya kan kalau Mbak Nora ngerti itu 1 Korintus 12 tentang karunia roh, ya artinya Mbak Nora akan paham apa yang dikatakan oleh Yesus itu kan gitu. Oke. Sekarang pertanyaan saya begini, kalau itu adalah roh, ini Yesus mengatakan anak manusia atau roh? Ya artinya ketika Yesus seperti itu, makanya kan saya bacakan dulu ya supaya backgroundnya itu sampean mengerti gitu ya. Di dalam 1 Korintus 12 itu dikatakan kepada yang seorang. Sebentar Bang, Abang mengambil catatan Korintus, Paulus, sementara ini ceritanya di Lukas. Oke, kalau nggak mau saya terangkan mengenai Korintus, saya akan terangkan terangkan aja silakan. Oke. Saya dengar. Oke. Mbak Nora pernah dengar cerita tentang Nabi Yusuf nggak? Nabi Yusuf yang mana? Ya Nabi Yusuf, dia anaknya Nabi Yakub. Anaknya Nabi Israel. Oh, Yusuf yang dibuang oleh saudaranya. Ya, kan Nabi Israel, Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Juga Loh, emangnya di Bible ada nama ya, emangnya di Bible ada nama Nabi Yusuf? Ya ada lah. Kamu pernah baca Bible nggak? Oh, ada. Menceritakan tentang apa soal Nabi Yusuf? Ya, artinya yang saya mau utarakan kepada sampean itu sama dengan yang di 1 Korintus 12. Case-nya sama ya. Ketika Nabi Yusuf itu mimpi ya tentang bulan dan matahari dan bintang yang sujud kepada dia ya, kepada orang tuanya, apakah itu sudah terjadi atau belum itu? Belum. Orang tuanya belum pada waktu itu, tapi di dalam penglihatan di mimpi Nabi Yusuf sudah ngerti ya, ada bintang dan bulan. Tunggu dulu Bang, Abang mengatakan Nabi Yusuf mimpi bulan dan bintang sujud kepada orang tuanya. Ini mimpi yang sudah terjadi. Kamu jangan salah ngerti jalan alur ceritanya, nanti kamu salah tanggap. Ya. Jadi bintang dan bulan, matahari dan matahari, bulan dan bintang akan sujud kepada Nabi Yusuf itu. Akan sujud berarti belum terjadi kan Bang? Iya, tapi di dalam mimpinya itu sudah terjadi, gitu loh. Bang, dengar dulu Bang. Yang namanya mimpi kalau sudah terjadi itu bukan mimpi Bang. Ya artinya sebentar dulu Bang. Dengarkan dulu. Kamu kan mau penjelasan. Sebentar, Abang kan mengambil soal mimpi. Saya mimpi saya akan dapat uang. Nah, Abang bilang Nabi Yusuf mimpi ya akan terjadi. Nah, dalam mimpi ini namanya mimpi Bang, sesuatu yang belum terjadi Bang. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Anda membandingkan ke soal mimpi ini, mimpi itu belum terjadi, sementara Yesus mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Artinya sudah terjadi, kata sudah. Boleh saya jelaskan nggak? Ya, silakan. Oke, jadi kalau saya lagi jelaskan, jangan dipotong dulu. Jadi sampean nggak ngerti, nanti ketika saya selesai tentang Nabi Yusuf, saya akan loncat ke Korintus ini. Ada relasinya gitu loh. Oke. Di alam roh ya, di alam roh itu sudah terjadi. Terjadinya apa? Bulan, bintang, dan matahari sujud kepada Nabi Yusuf. Itu sudah terjadi di alam roh, kan gitu. Tetapi penggenapannya belum. Sama ketika Tuhan Yesus mengatakan anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Yesus melihat di dalam penglihatan peristiwa itu sudah terjadi dan akan digenapi, kan gitu. Makanya kalau sampean bergaul dengan orang-orang yang dapat karunia roh ya, di dalam 1 Korintus 12 ini ya,
Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang lain memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Jadi ketika Yesus mengucapkan ya tentang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu dia sudah melihat apa yang akan terjadi di masa depan gitu loh. Itu sudah terjadi di alam roh, di dalam penglihatan dia ya, itu sudah terjadi. Makanya pola komunikasi ya dari zaman Adam sampai tahun 2026 ini ya, Tuhan menggunakan banyak pola. Salah satunya lewat mimpi, salah satunya lagi lewat penglihatan, salah satunya lagi lewat audible, suara kan gitu, salah satunya lagi lewat nubuat ya. Semua itu dikerjakan oleh roh yang satu, kan seperti itu. Jadi kalau sampean nggak ngerti apa karunia roh, nggak pernah berinteraksi dengan orang-orang roh, hanya berdiskusi seperti ini menggunakan otaknya, ya nggak nyampe pengetahuan sampean, kan gitu. Oke, sudah? Sudah, silakan. Oke. Bang Sandras ini lucu ya. Dia mengambil contoh analoginya tentang cerita Nabi Yusuf yang mimpi. Sama seperti cerita tentang Wahyu, yang dimana penulisan Wahyu itu yang dituliskan Yohanes adalah akibat dari mimpi dia di waktu di Pulau Patmos. Ini mimpi. Ini bahayanya kalau mimpi dijadikan firman Tuhan. Abang sendiri yang mengatakan, saya masih mendengar dan masih mengingat karena saya rekam. Mimpi dari Nabi Yusuf itu adalah penglihatan yang akan datang. Karena yang namanya mimpi itu yang akan terjadi kalau mimpi itu kenyataan. Nah, sementara Yesus tidak mimpi, Bang. Itu Yesus mengatakan mulai sekarang anak manusia sudah, bukan akan. Kecuali kalau dia melihat penglihatan, Bang, bukan dia ngasih tahu yang sudah terjadi. Penglihatan itu, Bang, Abang paham nggak? Kalau kami di Islam namanya karomah. Kalau penglihatan kayak si Bang, coba ya, kitab Wahyu penulisan dari Yohanes ketika dia mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Betul atau tidak? Coba saya tanya dulu, betul tidak? Benar. Betul tidak? Nah, benar. Sekarang penglihatan Yohanes yang dia catatkan di kitab Wahyu sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi apa belum di Wahyu? Boleh saya jawab? Belum. Iya, boleh saya jawab? Langsung aja jawab, nggak usah dijelaskan. Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos yang dicatatkan di Wahyu. Bertanya tapi nggak mau jawaban, gimana? Bukan, Abang jangan menjelaskan. Saya bertanya, ya, sudah ya, terjadi kan kamu bertanya, tetapi nggak mau jawaban, kan lucu aja kamu ini, kan gitu. Enggak, Bang, sistem TikTok. Abang paham nggak tentang sistem TikTok? Sudah terjadi apa belum? Apanya? Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos yang dia catatkan di kitab Wahyu, di surat Wahyu, itu sudah terjadi apa belum? Boleh saya jawab? Apa kamu mau jawab sendiri? Bang, ya atau belum? Sudah apa belum? Itu ya, aja. Sudah boleh atau saya jawab apa enggak? Apa kamu mau jawab sendiri, kan gitu? Sudah atau belum, Abang? Iya, boleh aku jawab apa enggak? Akan. Kan kalau kamu baca kitab Wahyu itu terdiri berapa pasal itu? Allahu Akbar, itu bukan jawaban. Kamu bertanya. Saya bertanya, itu penglihatan Yohanes di Pulau Patmos yang dia tuliskan yang sekarang menjadi Wahyu, itu sudah terjadi atau belum? Itu aja dijawab. Ada yang sudah terjadi dan ada yang belum. Ya. Nanti ada yang belum. Nanti dulu. Kamu jangan menyela ketika saya jawab itu. Saya mau menjelaskan tapi kamu menyela terus. Kan gitu. Kamu tuh penjelasan Anda. Saya mau bertanya, sudah terjadi. Sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi atau belum?
Ada yang sudah terjadi, ada yang belum, gitu loh. Oke. Ada yang sudah terjadi, ada yang belum. Oke. Sekarang ketika kamu mengatakan penglihatan Yesus, anak manusia sudah duduk, itu sudah terjadi atau belum? Di alam roh sudah terjadi, dia sudah melihat di alam roh, gitu loh. Kamu ngerti nggak? Nah, Kamu pernah berinteraksi nggak? Ya, saya terima. Yesus melihat di alam roh itu sudah terjadi. Di alam roh melihat dirinya sendiri, ya. Sabar, di alam roh. Sabar dulu. Dengarkan dulu, kamu supaya paham. Jangan kamu ulang-ulang lagi. Tadi kamu ngomong, saya diam. Dari tadi Anda ngomong, saya diam. Kamu minta jawaban tapi nggak mau dijawab. Saya bilang sudah terjadi atau belum, Anda mengatakan di alam roh itu sudah terjadi. Nah, pertanyaan saya jadi begini, Bang. Kalau memang penglihatan Yesus di alam roh, dia sudah duduk. Pertanyaan saya, di alam roh ini, dia melihat yang sudah duduk ini manusia atau bukan? Ya manusia, sesuai penglihatan. Apa yang dilihat itulah yang disampaikan. Itu namanya karunia penglihatan. Makanya nabi-nabi, dengarkan dulu. Kalau begitu, yang berbicara, Anda diam. Kalau begitu, yang berbicara di depan kamu diam. Nabi Yehezkiel mendapat penglihatan. Dia pula mengatur saya, Rojan. Kamu dari tadi ngomong, saya diam loh sambil saya menikmati saya punya gorengan. Giliran saya ngomong, gitu loh. Giliran saya dulu ngomong. Kalau kamu mengatakan penglihatan Yesus di alam rohnya, manusia juga yang duduk di sebelah kanan Elohim, terus yang berbicara di depan mahkamah manusia mana lagi? Jangan penipuan, kau membuat seolah-olah jadi dua manusia di situ. Enak kali kau. Aku pula, kau mau apa kan? Naik kau. Aduh. Racing? Ya, apa? Agama apa? Ya maaf, saya Islam dulu lah. Saya Islam. Oh, Anda di sini ada Dulu permintaan lah. naik, makanya saya bilang, tolong yang muslim-muslim itu dibatalkan permintaan naiknya. Ya, silakan usul. Anda open cam. Buktikan di alam roh. Siap. Agama apa, Bang? Selamat sore. Saya itu mantan muslim. Wow. Selamat datang di tempat Ya. di hidup Anda yang sekarang mirip ke binatang-binatangan. Oh begitu, justru itu makanya saya mantan muslim. Karena sifat-sifat yang orang seperti kamu ini tidak cocok. Kalau mau membawa kebenaran, ya, membawa iman. Kalau mau jadi penghuni surga itu mulut kamu itu dibersihkan dulu. Loh, Ya. kamu bilang mulut kamu dibersihkan. Ini saya bacakan, Bang. Sabar, Bang. Saya bacakan ya. Ini Abang bilang ini ya. Abang bilang begitu nggak enak loh, Bang. Abang ini nggak boleh ngomong kayak gitu. Ini saya bacakan. Ini mulut itu tidak boleh ngomong kasar. Bener nggak, Bang? Betul. Bener kan? Nah, Ya. Matius 7 nomor 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama mereka ketika tidak jauh. Oh, tunggu dulu ya. Nih. Maaf ya, saya bukan Kristen ya. Kamu apa? Agama Ya, apa? saya sudah ateis sekarang. Ateis. Ya. Karena Ateis. Ya. Oh, sekarang Abang berapa tahun di dalam Islam, Bang? Ya, sampai umur 17 tahun. 17 tahunnya. Betul. Oke. Karena saya lihat ya. Ya, Abang, tunggu dulu. Waktu Abang beragama Islam, itu Abang betul-betul mengimani agama Islam atau tidak? Iya, saya agama keturunan. Oke, sekarang coba Abang sambung. Robbana lakal hamdu. Lanjutkan, Bang.
Saya ini agama keturunannya, saya tidak mau bahas yang seperti itu. Bang, no, ini bacaan sholat loh. Robbana lakal hamdu, terus Nah, begini yang berarti kamu mau membuktikan saya bukan itu ya. saya pengen tahu kalau abang memang seorang muslim. Saya ini melihat, Robbana ya. lakal hamdu. Nah, saya Robbana melihat abang. sikap kalian ini penuh dengan kebencian, ya. Maka Abang, saya saya keluar. bertanya, abang. Iya. Robbana lakal hamdu. Oke, yang mudah aja lah. Sikap Allahu kebencian itu Akbar jangan diubarkan di kabiro. media seperti Abang, ini. Bukamu cantik Abang, tapi lanjutin aja. Abang, imanmu lanjutin itu aja. buruk, ya. Bukamu cantik tapi imanmu buruk. Kalau imanmu besar, kebencian itu harus dibuang. Makanya saya keluar. Abang mengatakan saya mantan muslim. Ya, Banyak teman. saya Abang, itu Robbana milus. Coba, lakal hamdu. jadi kalau saya tuh sebetulnya saya tidak mau lagi. Saya Abang, ateis. Robbana. Nggak usah lah itu. Abang 17 tahun loh. 17 Ya. tahun mengimani agama Islam. Nggak ada saya Robbana lakal ngimani. hamdu. Nggak saya ngimani. Saya hanya orang tua saya saja. Saya ateis sekarang. Robbana lakal hamdu. Nggak penting itu bahasa gitu, nggak penting bagi saya. Maka saya keluar. Karena saya melihat semua di situ ada sebuah kebencian dengan orang yang berbeda. Makanya saya tidak mau mengimani. Makanya saya keluar. Bang, Islam itu tidak butuh manusia yang kayak binatang. Islam itu tidak butuh manusia yang kebinatang-binatangan. Kamu mau jadi anjing, mau jadi babi, terserah bang. Intinya di Islam itu hanya untuk orang yang berakal dan yang beriman. Bukan untuk manusia binatang. Apa dia bilang, gue? Kita dengarkan dulu. Dan dia mengaku ateis. Ada pula nama ateis Vincent. 17 tahun Robbana lakal hamdu. Anakku aja tahu loh. Robbana lakal hamdu mil'us samawati. Tahu. Dia berbicara dalam bahasa roh. Ya, dia bicara bahasa roh. Dah, apa dia bilang? Oh. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Halo, sorry Mbak Nora, kepencet ini Mbak Nora. Sorry. Ya bang, sehat ya bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nora. Iya ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih Bang Ikal, Masya Allah. Beliau seorang aparat keamanan. Mendukung kita yang berapologet ini. Mulai dari lama lagi, Masya Allah. Mana dia?
Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. Islam bang? Kristen Bang, Kristen Aduh, Bang. jaringan apa? Oh, silakan open cam bang. Kristen. Ya, silakan open cam. Open cam bang? Di sini gelap Bu. Gelap di sini Bu, gelap Bu. Masih listrik padam listrik. Ah, nyalakan lampunya bang. Nyalakan lampunya bang. Oh, gimana caranya kalau seandainya listriknya padam, nyalanya seperti apa coba? Nggak masuk Bu, nggak masuk itu. Masa maksudnya kok nyala listrik dipaksa buka sih, bagaimana caranya itu? Kalian netizen keren. Turun. Ini jaringanku nge-lag weh. Asli nge-lag, nggak bisa aku jambak. Nggak bisa aku jambak. Ini yang di sebelahku ini, ya Allah ya. Aku nggak bisa jambak loh. Ini ada yang naik ya, kan? Sore Bunda. Sama aku gelap asli. Aduh, jaringanku ya Allah. Gara-gara ada penglihatan roh. Si Madohe. Madohe, gimana yang berurat Madohe? Kira-kira kalau manusia 100% ada hawa nafsu nggak Madohe? Itu lagi. Nah iyalah, Yesus 100% Ya manusia, 100%. pastilah namanya manusia. Nah, berarti Yesus ada hawa nafsu dong. Iya dong. Oh, berarti dia ada Tapi dia nafsu bisa birahinya. atur, namanya Tuhan. Bagaimana cara mengatur birahi itu? Coba. Kan dia Tuhan. Tunggu sebentar. Lusopan, gua segan. Agama apa, Dek? Halo, Lusopan. Sebentar, Madohe. Muslim. Madohe. Muslim. Ya. Siap. Ada yang mau disampaikan, Dek? Sebentar dulu, Madohe. Ada yang mau disampaikan? Enggak lah. Enggak. Ya, dibawa aja ya. Saya mohon, saudara Muslim kita jangan ada yang naik ya. Benar. Kadang kita tuh capek, kadang leletnya ini terlalu banyak permintaan. Ya Madohe, bagaimana cara mengontrol, mengekang birahi yang sedang menggebu-gebu tuh gimana? Gimana caranya juga... Yesus mengontrol birahinya? Ya di saat yang sama kan Tuhan berkuasa juga di situ. Mengerti nggak Bunda? Enggak. Jadi hawa nafsunya bisa ditahan. Gimana? Nggak bisa dihilangkan. Gimana caranya? Kan Bapaknya yang dari surga yang ngatur. Begitu Bunda. Oh. Yang kasih dia kekuatan. Tuhan, Yesus Tuhan, ada campur tangan Tuhan juga untuk mengontrol birahi kemanusiaannya. Iya. Susah jelasinnya sama Bu Nora. Nanti saya bawa Bu Nora ke gereja aja biar paham. Emang di gereja Emang di gereja ada terapi untuk mengontrol birahi? Ada. Nanti di gereja bisa dikasih penjelasan sama Pak Pendeta saya. Maksudnya gitu. Di gereja
Paham nggak Kamu nggak maksudnya? tahu di gereja sudah terjadi pelecehan kepada anak-anak itu sampai ratusan ribu anak-anak itu. Bagaimana gereja mau jelaskan sementara terpelecehan kebanyakan? Gimana sih kamu Madohe? Ini yang nge-lag aku apa Madohe sih yang nge-lag? Katanya tuh nggak ada kecuali Oke, saya bacakan ya. ibu. Oke, ini ya. Kalau yang di Pati ya, kalau Kiai ya mungkin. Nah nih, saya tunjukkan kamu. Mana? .330 anak diperkirakan jadi korban pelecehan seks gereja di Prancis. Ini sekarang di gereja atau di mana nih? Di masjid? Banyak berapa ini? Ini berapa ini? 300. Ini cuma 3 ya? 3 biji aja ya? Mana nih? Ini di mana nih? Katolik di Prancis ya. Ini di gereja apa bukan? Gereja lah, kan udah bilang gereja. Jadi kira-kira nggak ada ya? Kita ya? Bohong Itu ya? kan di Prancis. Itu kan di Prancis, di Indonesia mah nggak ada. Loh, sekarang saya tanya, kekristenan ini dari Indonesia apa dari luar? Dari Israel. Israel sejak kapan agama Kristen? Tuhan Yesus kan orang Israel. Ini Tuhan Yesus agama Kristen. Tuhan Yesus nggak beragama. Tuhan nggak beragama lah. Jadi kau maksud Tuhan Yesus, maksud kau Yesus itu ateis? Orang Madohe, kudus, orang. ini jaringanku lagi jelek Madohe. Turunlah dulu Madohe. Oh, jangan lari. Murid Tuhan Yesus kan orang Yahudi, orang Israel. Di mana sih Bu Nora ini? Dari sana sih duluan. Beli sinyal dulu. Itu berita hoax kayaknya. Dari mana situsnya? Bagus loh. Berita hoak dari mana situsnya? Dia bilang pula, itu kan di luar negeri, bukan Indonesia. Sempat kalian buat di Indonesia, apa ndak malu kalian? Iya. Aduh, ini bukan apa ya, jaringan saya nge-lag kali ini, bener. Nge-lag, betul nge-lag. Sholat dulu bun, di sini setengah jam lagi. Jam 18.30 di sini sholat Medan. Ini nge-lag aku nih. Nge-lag aku. Host open VC. Tapi jangan lihat bibirnya, kayak nonot kerbau. Oh, berarti kau sering cium nonotnya kerbau ya? Nonotnya kerbau sering kau cium. Buat malu aja kau. Yang di sebelah itu Bun Dery. Kenapa? Di sebelah. Jaringanku nggak bagus weh. Benar, jaringanku nggak bagus. Nggak bagus ini.
Tadi nge-lag kan orang. Iya, jaringanku. Ini aku matikan wifi loh. Kenapa ya? Aduh. Saya izin rungkat dulu ya. Izin rungkat dulu. Jangan gas, izin rungkat. Kita sambung lagi nanti. Ini jaringanku nggak bagus nih. Ini akibat kalau sudah apa ya? Sudah banyak permintaan tadi tuh. Nge-lag dia. Lanjut Bunda. Nanti selesai maghrib ya. Selesai maghrib. Kita lanjut lagi, oke? Saudara-saudara Kristen, selesai maghrib ya. Saya nggak mau lagi debat dengan Mikana. Botol saya debat dengan Mikana tuh. Oke Bunda, selesai maghrib kita ya semuanya, saudara-saudaraku. Ya, terima kasih atas tap-tap layarnya. Terima kasih atas support-support gift-nya. Ya, semoga kita selalu sehat, dimudahkan segala urusan kita, diperlancarkan usaha kita, diberikan rezeki, barokah rezeki, barokah umur, semuanya. Thank you. Nanti kita lanjut lagi insya Allah. Amin, amin. Semoga kita juga selalu sehat ya. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Saya izin pamit. Aku mau kirim jeruk beras tagih. Oh, Masya Allah. Terima kasih Abang kalau mau kirim jeruk beras tagih. Thank you Abang. Semangat terus Bunda, amin. Sehat terus ya Bun, amin. Saya baca sedikit ini. Ada yang mau typing? Silakan typing dulu. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul. Nora tambah cantik. Terima kasih Bang Tambal Ban. Amin, amin. Ya. Ya udah ya. Kita rungkat ya. Salam kenal dari Pekanbaru. Iya. Ini buat Mamica, Masya Allah Mamica. Salam kenal dari Pekanbaru. Kapan-kapan di Pekanbaru kita kopdar Mama Ica. Bunda, call me pay, yes. Terima kasih. Gimana Muhammad kawinin bocil? Madohe. Kau atur dulu birahinya Tuhan kau. Madohe, kau atur dulu birahinya Tuhan kau. Mengerikan kali nanti. Namanya juga Tuhan ya kan, pasti lebih ganas. Salam dari Australia, Kanora, Masya Allah. Salam dari Medan. Semoga kita selalu sehat ya. Pendeta dari NTT Buncek, iya pendeta itu, oknum pendeta itu kan. Oke, izin turun ya semuanya, nanti nggak jadi turun-turun aku Nanti insya Allah kita lanjut lagi setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Follow kakak Aceh. Saya bukan orang Aceh, Bang Parman. Orang Medan. Yang orang Aceh itu di sebelah saya. Iya, insya Allah ya. Kalau jadi nanti saya ke Aceh ya, jadi Nyonya Aceh di sana. Kita kopdar ya. Weh, yang ada di Aceh kita kopdar. Kita ketemu nanti yang ada di Aceh. Siapa yang ada di Aceh, kita ketemu, ya kan? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Apa nih? Jaringanku nggak bagus loh, weh. Bunda cantik, saya ngefans sama Bunda. Iya, Kak Nida. Masya Allah. Setuju. Iya, Bunda Mia, setuju. Bunda Mia ini kayaknya ada di Aceh deh. Waktu sholat. Di sini 25 menit lagi. Salam dari Demak, Jawa Tengah. Ya, sini Surabaya, Bunda. Iya, salam dari Madinah, Bun. Masya Allah. Umar Madinah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, ke Bogor saja, Bun. Setuju. Oh, Ayah Long. Ini pasti dia orang Aceh nih. Salam dari Sulawesi Selatan. Iya, sehat-sehat Meki.
Sehat-sehat sama kita. Beda waktu ya Bun ya. Kalau di Medan itu 18.30. Karaoke lagi dong Bun, jangan. Salam dari Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Kakak Suryati, Masya Allah. Amin. Kita sapa-sapa dulu tamu ya kan. Salam dari Lombok, Malaysia. Jakarta udah maghrib Bun. Iya. Kalau Jakarta cepat lah, apalagi daerah Jabodetabek. Kalau ke umroh kontak saya Bun, amin. Insya Allah, Bang Umar doakan. Bang Umar Madinah, Masya Allah. Ngacap hadir dari Medan. Garut, yes. Dah, kita rungkat ya. Kita rungkat. Saya ucapkan lagi terima kasih banyak buat saudara-saudara kita yang tap-tap layar, yang love orange, yang sudah ngirim gift-giftnya. Semoga kita selalu sehat, barokah umur, barokah rezeki, ya. Yang jomblo dicepat-cepat mendapatkan jodoh, yang sudah mendapatkan jodoh menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Doakan saya juga ya. Doakan saya yang baik-baik loh, jangan yang buruk-buruk. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.